Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala at-takhsisu bil mukhassisil munfasil. Setelah kemarin kita berbicara tentang mukhassisat al-muttasilah, maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang al-mukhassisat al-munfasilah. Al-mukhassisat al-munfasilah. Nah, sebagaimana sudah pernah kita sampaikan bahwa al-mukhassisat al-munfasilah itu ada satu, taksis bil akli atau at-takhsis bil his atau at-takhsis bil syar'i. Bil akli, taksis dengan menggunakan akal, bil hissi atau taksis dengan menggunakan panca indera his atau dengan menggunakan syariat, syar'i. Nah, atas at-takhsisu bil akli ini contohnya Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu itu kan masuk di dalamnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah terus Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya? Jawabannya tidak. Kenapa? Secara akal sudah maklum bahwa nggak mungkin yang menciptakan ada yang menciptakannya. Taksis menggunakan akal. Bilhis ini kan udammiru kulla syai'in, atau kalau dalam wa'utiyat min kulli syai', ketika berbicara tentang Bilqis sama Nabi Sulaiman itu kan disebutkan wa'utiyat min kulli syai', diberikan segala sesuatu. Segala sesuatu di situ apakah betul Bilqis ini memiliki segala sesuatu? Jawabannya tidak. Loh, dari mana kok tahu ada sebagian yang tidak dia miliki? Yang mengkhususkan apa? Yang mengkhususkan his. Hisnya apa ya? Orang di situ, orang pada saat itu tahu bahwa kerajaan Sulaiman juga tidak dimiliki oleh siapa? Oleh Bilqis. Jin yang menjadi tentara Sulaiman juga Bilqis tidak memilikinya. Itu namanya taksis bil his. Ya. Adapun at-takhsis bisyar'i, lah meskipun nanti at-takhsis bil akli sama at-takhsis bil his ini sebagian ulama mengatakan itu sebenarnya bukan termasuk dari al-am al-makhsus, tapi dia termasuk al-am al-muradu bihil khas. Nah, ada bedanya duanya, nanti kita bahas di kitab ushul fikih lainnya saja. Ya. Nah, langsung ke taksis bisyar'i. Wa yajuzu takhsisul kitabi bil kitabi, diperbolehkan mentaksis Al-Qur'an dengan Al-Qur'an alal ashah, menurut pendapat yang ashah. Nahwu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqat ini yang digaris bawahi, itu kan dia jamak, ada alif lamnya. Artinya kan mencangkup semua jenis perempuan yang ditalak. Bahkan asyamilu liulatil ahmali, termasuk juga mencangkup apa? Mencangkup orang-orang yang perempuan-perempuan yang ditalak dalam kondisi hamil. Fakhussa, tapi lalu ada ayat lain yang mengkhususkan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Perempuan-perempuan yang hamil masa iddahnya sampai mereka melahirkan. Nah, ulatul ahmali ini sebenarnya kalau tidak ada surat At-Tolak ayat 4,
maka orang yang hamil pun nanti masa iddahnya adalah 3 kali masa suci. Tapi dikecualikan perempuan yang ditalak dalam kondisi hamil dikhususkan dengan ayat yang lainnya, yaitu ayat surat At-Talaq ayat keempat. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Sehingga dari sini kita tahu bahwa wal mutallaqat, di situ keumuman tersebut ada pengecualiannya. Pengecualiannya diambil dari mana? Dari ayat lain juga. Makanya namanya takhsisul kitab bil kitab. Wa nahwu qawlihi wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Al musyrikat, nah ini. Al musyrikat itu kan jamak. Ada alnya, berarti seluruh jenis perempuan yang musyrik. Asyamilu lil kitabiyat, yang mencangkup perempuan ahli kitab, karena mereka juga orang musyrik. Li'anna ahlal kitabi musyrikun. Ahlul kitab itu juga musyrik. Dalilnya apa? Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Mereka menyekutukan Allah dengan Uzair, menyekutukan Allah dengan siapa? Al-Masih Isa bin Maryam. Bahkan Allah mengatakan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Menunjukkan kan mereka ahlul kitab juga orang apa? Musyrik. Loh, artinya keumuman ayat ini menuntut bahwa jangan sekali-kali kamu menikahi perempuan musyrik, mau dia musyrik ahlul kitab atau selain ahlul kitab. Konsekuensi keumuman ayat ini nggak boleh menikahi ahlul kitab sama sekali, karena mereka masuk pada keumuman kategori apa? Al-musyrikat. Lalu ada ayat surat Al-Maidah ayat 5, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan juga dihalalkan bagi kalian al-muhsanatu, perempuan yang baik-baik dari kalangan ahli kitab sebelum kalian. Nah, ini kan berarti perempuan ahlul kitab boleh dinikahi. Yang tadi ayatnya umum mencangkup ahlul kitab dan selain ahlul kitab. Tapi kebolehan menikahi ahlul kitab itu dikhususkan dengan ayat lain, yaitu surat Al-Maidah. Wal muradu bil muhsanati al-harair. Yang dimaksud dengan muhsanat di sini adalah al-harair, perempuan-perempuan merdeka dari kalangan ahli kitab. Ya. Nah, ini takhsisul kitab bil kitab. Yang kedua, wa yajuzu takhsisu al-kitabi bis sunnah. Diperbolehkan mentaksis Al-Qur'an dengan as-sunnah. Sawa'un kanat mutawatiratan aw khabara ahad, baik itu sunnah mutawatirah atau sunnah ahad. Wifaqanil jumhur, sesuai dengan pendapat jumhur. Kataksisi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum. Auladikum digaris bawahi karena dia mudhaf ilal ma'rifah, mudhaf ilal dhamirkum, jamak mudhaf kepada isim dhamir. Dia juga termasuk umum, mencangkup semua anak dalam kondisi apapun. Berarti hatta anak kafir pun, hatta anak yang kafir, hatta anak yang membunuh orang tuanya pun, itu kan seharusnya mendapatkan warisan. Cuma ada dalil yang mengkhususkan, mengecualikan sebagian jenis anak tidak mendapatkan warisan, yaitu hadis apa? La yarithul muslimu al-kafira walal kafirul muslima. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Berarti dikecualikan kalau anaknya kafir, maka tidak masuk pada keumuman. Dikecualikan dari keumuman kata auladikum di sini. Atau ada hadis yang mengatakan al-qatil la yarith, pembunuh tidak mendapatkan warisan. Berarti meskipun itu anak kamu, kalau yang dia membunuh kamu, maka hartamu tidak berpindah kepada dia. Nah, ini kan juga taksisul Quran bis sunnah. Atau hatta sunnah fi'liyah, ya. Sunnah fi'liyah yang mentaksis ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Lah ini
Az-zaniyatu waz-zani ini kan sebenarnya mencangkup seluruh jenis orang yang berzina, laki-laki atau perempuan, baik sudah menikah ataupun belum menikah. Loh, lalu ada sunnah fi'liyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merajam muhsanah yang berzina atau muhsan yang berzina. Ini menunjukkan bahwa az-zaniyatu waz-zani ini khusus bagi yang belum menikah atau belum muhsan, belum melakukan hubungan badan pada pernikahan yang sahih. Ini. Wa yajuzu takhsis sunnah bil kitab. Ada juga takhsis sunnah bil kitab, ini dibalik. Jadi hadis yang ditaksis dengan Al-Qur'an. Takhsis ya hadis sahihain, sebagaimana hadis sahihain yang di situ dikatakan la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah satu dari kalian idza ahdatsa, kalau dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia mau berwudu. Ini kan menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun orang harus berwudu. Kalau tidak, maka sholat yang tidak didahului dengan wudu maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun itu. Tapi dikhususkan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau orang mau sholat, dia dalam kondisi berhadas, tidak mendapatkan air, kan dia tayamum. Kalau tayamum, sholatnya sudah dianggap sah. Berarti keumuman bahwa sholat tidak diterima dari seseorang sampai dia berwudu ketika dia berhadas, ini ditaksis dengan ayat tayamum. Ini dikecualikan dalam kondisi tidak ada air, maka nanti bisa digantikan dengan apa? Tayamum. Wa in waradatis sunnatu bitayamum aidan ba'da nuzulil ayah. Meskipun juga nanti dalil tentang tayamum juga ada sendiri yang didatangkan dari sunnah. Ini tidak masalah, karena dalam satu masalah itu orang boleh berdalilkan melebihi dari satu dalil. Juga taksis sunnah bisunnah. Taksis sunnah bisunnah. Sunnah ditaksis dengan sunnah. Kataksisi hadisi sahihain. Fima saqatis sama al-ushr. Di sini lafzul amnya mana? Ma mausulah. Ma mausulah. Ya. Ini kan termasuk dari alfadul umum karena dia termasuk asma mubhamah. Ya, di sini dikatakan fi ma saqatis sama al-ushr. Hasil tanaman yang disiram oleh air hujan dikeluarkan 1/10. Seberapa? Umum di sini tidak disebutkan kadar seberapa. Kalau kita berpatokan pada keumuman hadis ini, maka ya hasilnya seberapa pun tetap dikeluarkan 1/10. Cuma ini ditaksis dengan sunnah yang lainnya. Sunnah lainnya berbunyi seperti apa? Laisa fima duna khamsati ausukin shadaqah. Yang kurang dari 5 wiskun tidak ada kewajiban zakat. Oh, berarti keumuman fima saqatis sama itu hanya berlaku kalau kalau jumlahnya atau kadarnya sudah mencapai 5 wiskun. Nah, tidak secara umum. Ya. Atau taksis sunutki bil qiyas, taksis nas dengan qiyas. Wa na'ni binutki qaulallahi ta'ala wa qaula Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah dan sabda Nabi ditaksis dengan qiyas. Kok bisa li annal qiyasa yastanidu ila nassin min kitabillahi wa sunnati rasulih. Li annal qiyasa ditambahkan li annal qiyasa dalilun syar'i, karena qiyas juga dalil syar'i. Ini kan taksis dalil dengan dalil yang lainnya, qiyas juga dalil. Kenapa dalil? Karena dia yastanidu ila nas, karena dia berpatokan kepada nas, baik dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Maka seakan-akan sandaran daripada qiyas yang berupa ayat ataupun hadis itulah yang mentaksis nas yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Baik.
Az-zaniyatu waz-zani di situ kan umum, mau pezinanya merdeka atau dia budak. Merdeka atau budak. Lalu kalau budak perempuan ditaksis dengan Al-Qur'an lain. Oh enggak, di sini budak perempuan tidak masuk keumuman pada ayat az-zaniyatu waz-zani. Loh, dari mana tahu? Dari ayat yang lainnya, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Fa in ataina bi fahishatin fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Oh, kalau mereka berbuat zina para budak perempuan itu, maka hukuman mereka separuh hukuman perempuan yang merdeka. Wah, kalau begitu berarti kalau perempuan merdeka atau laki-laki merdeka ketika dia berzina, dia yang dicambuk sebanyak 100 kali. Kalau budak perempuan dicambuk 50 kali. Loh, dari mana? Dari ayat yang lainnya. Yang dipertanyakan sekarang budak perempuan ada dalilnya yang mengkhususkan, yaitu dari ayat. Ini namanya takhsisul Quran bil Quran. Nah, kalau budak laki-laki dari mana? Apakah dia dicambuk 100 kali juga? Atau dicambuk 50 kali seperti budak perempuan? Jawabannya, untuk budak laki-laki maka taksisnya pakai kias. Pakai kias apa? Ya, budak laki-laki dikiaskan dengan budak apa? Perempuan, sama-sama dalam dirinya ada unsur perbudakan. Oh, berarti sebagaimana budak perempuan hukumannya dijilid 50 kali sesuai dengan dalil Al-Quran, mukhassisnya dari Al-Quran, maka budak laki-laki juga 50 kali mukhassisnya berupa kias, dikiaskan dengan budak perempuan. Nah, wa khussa umumuhu aidan, keumumannya juga ditaksis dengan al-abdi, dengan budak. Budak tidak masuk pada keumuman az-zaniyatu waz-zani. Al-makis al-lumah dengan dikiaskan dengan al-amah kepada budak perempuan. Nah, ini dia. Nah, secara umum ini dia mukhassisat. Nanti masih ada misalnya taksisul khobar bimafhumil muwafaqah, bimafhumil mukhalafah ada, tapi kita bahas nanti di kitab yang selanjutnya saja. Nah, dengan ini kita sudah selesai dari pembahasan mengenai al-am wal khas, juga pembahasan mengenai al-mukhassisat, baik yang muttasilah ataupun yang munfasilah. Bismillah ta'ala besok kita sudah masuk pada pembahasan al-mujmal wal mubayyan. Wallahu a'lam.